Kenaikan PPN 12% bakal berdampak pada masyarakat mengingat naiknya pajak pertambahan nilai (PPN) ini tak sebanding dengan UMP 2025. Akibat kenaikan PPN 12%, daya beli masyarakat bakal turun meski pemerintah telah menyiapkan stimulus sebagai antisipasi kenaikan PPN. Bima Yudhistira, ekonom sekaligus eksekutif direktur Celios mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12% tidak sepadan dengan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 yang sudah diumumkan seluruh gubernur di Indonesia, Kamis, 11 Desember 2024. Bahkan, Bima menilai, kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah di tengah kenaikan tarif PPN tahun depan juga hanya berorientasi untuk jangka pendek dan tidak menawarkan kebaruan karena hanya mengulang insentif yang sudah ada. PPN perumahan DTP, PPN kendaraan listrik dan PPh final UMKM 0,5% sudah ada sebelumnya. Bentuk bantuan juga bersifat temporer seperti diskon listrik dan bantuan beras 10 kg yang hanya berlaku 2 bulan, kata dia. Sebaliknya, efek negatif kenaikan tarif PPN 12% berdampak jangka panjang. Di samping itu, pemberian insentif PPN DTP 3% untuk kendaraan hybrid justru semakin membuat kontradiksi berupa keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat menengah ke atas. Sebaliknya, kelas menengah diminta membeli mobil hybrid di saat ekonomi melambat. Dampak kenaikan PPN 12% yang bisa dirasakan oleh masyarakat. 1. Pengeluaran bertambah. Ekonom sekaligus Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, membeberkan potensi kenaikan inflasi pada tahun depan dapat menambah tekanan ekonomi, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan, memperburuk kondisi ekonomi mereka, katanya seperti dikutip Tribun Kaltim.co dari Kontan.co.id. Sementara itu, kelompok kelas menengah ke atas berpotensi mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan. Menurut Wahyudi, hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan. 2. Kenaikan harga komoditas masyarakat. Ia juga tak sepenuhnya setuju dengan pernyataan pemerintah terkait semua barang pokok dikecualikan PPN. Wahyudi mengatakan, kebijakan pengecualian tersebut sebetulnya sudah ada sejak 2009. 3. Kenaikan harga peralatan elektronik. Menurut Bima Yudhistira, ekonom sekaligus eksekutif direktur Celios, menambahkan dampak berikutnya dari kenaikan PPN menjadi 12% adalah harga peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor yang ikut naik. Media Wahyudi berpendapat, pemerintah kurang tepat apabila membandingkan kenaikan PPN di Indonesia dengan negara lain seperti Kanada, Cina, atau Brasil yang menerapkan PPN lebih tinggi. Menurutnya, PPN yang diterapkan di negara dengan pendapatan per kapita tinggi dan ekonomi yang stabil itu tidak memengaruhi daya beli masyarakat. Stabilitas ekonomi yang kuat ditandai dengan inflasi rendah dan konsumsi domestik yang kuat membuat penerapan PPN tinggi lebih efektif dan tidak terlalu membebani masyarakat atau menekan pertumbuhan ekonomi. Jika ingin apple to apple, pemerintah seharusnya membandingkan PPN di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, di mana tarif PPN Indonesia justru menjadi yang tertinggi nomor 2 se-ASEAN. 4. Kenaikan PPN tak menambah pendapatan pajak. Bima menambahkan, kenaikan PPN 12% tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak. Hal itu terjadi karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omset pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain, seperti PPh Badan, PPh 21, dan bea cukai. Ungkapnya. 5. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga negatif. Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda dampak kenaikan tarif PPN per 2025 justru akan membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi negatif. Ketika tarif PPN di angka 10%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 5%-an. Setelah tarif meningkat menjadi 11% terjadi perlambatan dari 4,9% 2022 menjadi 4,8% 2023. Diprediksi tahun 2024 semakin melambat, kata Huda, masih dari sumber yang sama. Secara penerimaan negara, Huda melanjutkan, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% juga tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan. Namun, dampak psikologisnya terhadap daya beli masyarakat dan dunia usaha justru berpotensi lebih besar. Data pertumbuhan pengeluaran konsumen untuk Fast Moving Consumer Goods, FMCG, yang hanya naik 1,1%. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih lemah. Terakhir, Huda menyampaikan,
Kenaikan tarif PPN 12% hanya akan memperburuk situasi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.